Halo, selamat pagi teman-teman. Oke. Ya, selamat pagi dan akhirnya kita bertemu lagi teman-teman setelah mungkin hampir 1 bulan saya tidak bisa sharing charting. Dan halo semuanya, tidak apa-apa. Apa kabar? Ya, sudah cukup lama ya saya nggak sharing charting di YouTube. Beberapa bulan terakhir saya emang sedikit cukup sibuk dengan urusan yang masih saya kerjakan. Jadi agak tertunda untuk update, tapi gak apa-apa teman-teman, karena di bulan April juga tidak terlalu begitu banyak transaksi. Dan ya, sekarang kita sudah memasuki bulan baru teman-teman. Kita sudah berada di bulan Mei dan mantap, tetap semangat teman-teman. Ya, hari ini saya kembali dan saya mau ajak teman-teman bahas hal yang menarik mulai dari kondisi ekonomi pasar tahun 2025 ini, khususnya dari bulan Januari sampai April kemarin, sampai dengan update hasil tradingan saya pribadi. Nanti terakhir saya akan bahas hasil tradingan pribadi saya dari khususnya di tradingan saya yang di akun saya yang swing atau yang day trade dan yang sesuai yang seperti yang saya bagikan di program sinyal gratis selama setahun ini. Nanti terakhir kita bahas sampai situ. Dan hari ini juga saya sudah charting di keseluruhan PEL. Belum ada area yang begitu menarik, cuman ada satu yang sesuai dengan trading plan saya di CAD-CPY. Nah, market kemarin kita tuh ada kena stop loss di CAD-CPY teman-teman. Kita ambil areanya di main kita di sini ya. Kita ambil area di sini, kita terkena stop loss dan ternyata market juga kembali naik. Banyak kasus seperti ini teman-teman, area-area yang sesuai dengan trading plan saya dimakan stop lossnya lalu tren kembali naik. Marketnya terlalu sangat volatil, walaupun kita sudah sesuai dengan tren, tapi stop loss dimakan begitu saja. Tapi tidak apa-apa teman-teman, selagi sesuai dengan trading plan kita aman. Nah, terus next, update kondisi ekonomi dan pasar Januari sampai April 2025 ini. Kalau kita lihat dari awal tahun 2025 ini teman-teman, dari Januari, teman-teman bisa merasakan kalau teman-teman yang sudah trading lama itu dan menggunakan strategi supply and demand ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa ya? Kemungkinan teman-teman sudah banyak tahu kita mengalami pergantian kepala negara juga. Ya, kalau kita lihat dari awal tahun 2025, ekonomi global masih benar-benar menghadapi beberapa tantangan teman-teman. Januari sampai Februari pasar dibayangi ketidakpastian karena suku bunga global yang masih tinggi, terutama ya di USD, di Amerika dan Eropa. Bank-bank sentral masih mempertahankan suku bunganya untuk mengendalikan inflasi tentunya yang belum sepenuhnya stabil ya teman-teman. Nah, ini membuat pasar saham cukup volatil juga teman-teman. Banyak saham, kalau teman-teman lihat, banyak saham blue chip sempat terkoreksi dalam sekali. Sektor teknologi juga tidak sekuat tahun lalu. Banyak sektor-sektor di tahun ini kita mengalami drawdown atau nyangkut kalau istilah saham. Jadi tidak di forex saja, tidak kita saja yang mengalami drawdown, tapi banyak sekali yang nyangkut di luar sana karena ya keadaan ekonomi di tahun ini masih tidak begitu menarik. Nah, di pasar forex USD sempat menguat di kuartal pertama. Teman-teman lihat, karena investor mencari aset safe haven teman-teman. Di tengah ketidakpastian ekonomi, euro dan
pound sempat melemah terhadap dolar, sementara yen Jepang justru menguat karena sentimen risk off di awal-awal bulan, ya kan. Nah, kalau kita lihat di sektor bisnis lainnya teman, khususnya sektor real atau di dunia nyata, sektor real estate dan konsumsi, pertumbuhan agak melambat juga karena biaya pinjaman yang tinggi. Tapi sektor energi dan komoditas relatif stabil, bahwa ada beberapa komoditas yang naik karena gangguan pasokan, ya kan. Ya, dampaknya ke pasar saham, banyak indeks utama sempat terkoreksi walaupun ada beberapa rebound kecil di bulan Maret atau April. Kalau kita lihat di saham-saham yang blue chip ini, teman. Nah, kemarin kan sempat BBC aja kemarin sempat menyentuh di harga 7.000, ya kan. Ya, banyak indeks utama sempat terkoreksi walaupun ada beberapa rebound kecil di bulan Maret atau April. Sekarang kan mulai naik lagi, tapi tidak terlalu drastis. Kalau teman-teman yang beli di harga 10 ribuan sekarang kan juga masih nyangkut di turun berapa persen jadinya. Misal beli di harga 10 ribu, turunnya ya sekarang sempat masih 17%, ya kan, 17%, nyangkut 17%, jadi ya banyak yang nyangkut. Nah, di forex sendiri teman-teman, khususnya yang kita jalani sekarang, volatilitas cukup tinggi, banyak peluang tapi juga berisiko. Kita lihat, kita banyak sekali, apalagi di bulan Januari kemarin kita banyak sekali peluang, tapi banyak sekali juga yang terkena stop loss. Tidak sedikit yang terkena stop loss walaupun ada yang profit. Ya, jadi memang perlu strategi yang lebih fleksibel di kondisi kayak gini, tapi saya mempunyai pendekatan tersendiri karena saya sudah mempunyai trading plan dan saya percaya dengan trading plan saya. Jadi ya, saat market seperti ini, setidaknya saya tahu apa yang harus kita kendalikan. Toh sampai hari ini pun kita mengalami drawdown-nya berkurang, gitu teman. Saya sadar karena ya marketnya sedang volatilitasnya cukup tinggi sekali. Nah, di sektor bisnis juga sama teman-teman. Pelaku usaha masih banyak yang wait and see, belum terlalu agresif ekspansinya, sambil menunggu arah atau kebijakan moneter dari pemerintah berikutnya seperti apa. Jadi mereka juga, ya semua sektor sangat berpengaruh teman, semua tetap menjaga risikonya. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, jadi aman aja, tidak hanya tentunya karena saya berada di forex, saya melihat di forex itu masih aman karena drawdown sampai bulan ini kita masih mengalami minusnya kecil. Nah, sekarang kita mau masuk, mau lihat update kita teman-teman bisa lihat di portal lama forex juga teman-teman ya, di Porto ini. Di Porto. Nah, ini saya updatekan semua. Nah, sekarang saya mau sharing secara lebih transparan soal hasil trading saya dari Januari sampai April ini teman. Dari Januari sampai April, tentunya yang kemungkinan inilah hasil tradingnya saya dan sharing saya ke teman-teman. Di sini teman-teman, saya pengen untuk memperlihatkan teman-teman kalau trading dengan itu ya seperti ini prosesnya, tidak seperti kalau yang digembur-gemburkan luaran sana. Nah, berikut catatannya ya teman-teman. Jadi dari teman bisa lihat di sini kalau bisa dilihat di sini, tapi saya mau lihatkan di Excel saya aja yang lebih mudah. Jadi di Januari
teman-teman kita lihat saya banyak sekali loss. Ya tadi saya sudah bilang kita mendapati banyak peluang, tapi juga resikonya juga tinggi. Di bulan Januari saya ada 27 transaksi, ada banyak sekali loss, hijau-hijaunya sedikit, tapi personally totalnya saya mendapatkan minus 9%. Nah, ini kalau teman-teman money manajemennya tidak bagus atau emosi yang teman-teman melibatkan emosi di dalamnya, teman-teman pasti akan kehilangan balance teman-teman. Nah, lalu di bulan Februari kita mendapatkan profit 7%, jadi lumayan bisa mengurangi loss kita di bulan Januari, ya kan. Dan di bulan Maret itu kita mendapatkan loss lagi 2%. Lalu di bulan April ini kemarin sempat plus 1%, tapi ditutup dengan CADJP tadi kita terkena stop loss, jadi kita break even point, jadi minus. Total teman-teman di TP2 saya itu dari bulan Januari sampai April sekarang sedang minus atau loss 4%, minus 4%. Yang di TP1 kita minus, jadi minus 5%. Tapi yang di di TP3 kita mendapatkan jadi TP1 kita minus 5%, di TP2 kita minus 4%, di TP3 kita mendapatkan profit teman-teman. TP3 kita mendapatkan plus 1%. Jadi ini dari bulan Januari sampai April ini. Di TP3 kita mendapatkan plus 1 teman-teman, karena ya perbandingannya kan lebih tinggi. Ya, berarti kalau teman-teman hitung di selama 4 bulan ini, kita tiap bulan totalnya kita hanya merugikan 1%. Karena 4 kalau 4% kita dibagikan, ini di luar komisi atau spread ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat probabilitasnya di tahun ini, Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan ini kita tiap bulan minus 1%, karena totalan di bulan 4 ini kita minus 4%. Nah, apakah itu wajar dalam trading, teman-teman? Nah, itu sangat-sangat wajar, sangat-sangat sekali wajar teman-teman. Kalau kita bandingkan di saham atau lainnya, diem, yang mereka nyangkut dan sekarang sahamnya turun sampai 10%, itu kan kalau kita bandingkan itu lebih kita lebih mendapatkan sedikit keuntungan karena kita selama ini masih minus 4%, tapi masih lama teman-teman urusan kita, jadi tenang aja. Nah, jadi secara total akumulasi Januari sampai April saya masih minus sekitar 4% teman-teman, jadi sangat-sangat aman sekali, masih sangat terkendali. Kalau kita lihat sekilas mungkin ada yang berpikir ini hasil yang jelek, teman-teman pasti ada yang berpikir itu, tapi sebenarnya ini masih sangat wajar teman-teman, masih sangat wajar, bahkan cukup bagus kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi di pasar secara umum gitu teman-teman. Nah, misalnya ya teman-teman, pasar saham di kuartal pertama 2025 indeks seperti Nasdaq sempat turun lebih dari 8% dari puncaknya sebelumnya, sedikit recovery di bulan April gitu kan teman-teman. Kalau lihat ada datanya, teman-teman bisa cari di Google. Nah, sektor teknologi, banyak saham teknologi besar seperti Tesla, Nvidia, Meta sampai terkoreksi antara 10% sampai 15% dari harga tertinggi
akhir tahun lalu. Jadi dari akhir tahun 2023 awal tahun mereka turun dari bisa sampai 10 sampai 15%. Nah, di pasar forex, volatilitas tinggi membuat banyak trader yang alami stop loss atau stop out. Banyak pasangan mata uang besar seperti USD bergerak liar, naik, turun tajam, bahkan beberapa sesi harian bergerak lebih dari 150 sampai 200 pip teman-teman sebelum mereka meneruskan kenaikan. Sesuatu yang tidak biasa di kondisi normal teman-teman. Ya, mungkin dari kebijakan Trump juga. Obligasi dan properti, suku bunga tinggi membuat investasi di obligasi dan properti juga mengalami penurunan nilai atau stagnasi teman-teman. Jadi itu perbandingan dengan kondisi pasar ya teman. Oke. Nah, analisa hasil trading sendiri teman-teman ya. Kalau dibandingkan dengan semua itu, drop 4% dalam 4 bulan masih dalam batas sangat wajar teman-teman lihat. Apalagi sistem trading saya memang, nah gini teman ya, jadi sistem trading saya memang dibangun untuk jangka panjang. Targetnya adalah kinerja 1 tahun penuh, bukan 1 bulan atau 1 kuartal saja teman. Jadi performa saya juga memperlihatkan recovery di bulan Februari dengan profit 7% dan stabil di April. Ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan tetap bekerja, hanya saja perlu kesabaran karena market sedang tidak ideal teman-teman. Itu sedikit pesan dari saya teman-teman, apalagi teman-teman yang mengikuti program sinyal saya. Jadi saya ingin membatasi imajinasi pikiran teman-teman. Nah, performa saya juga memperlihatkan recovery teman-teman. Kalau bisa lihat di tradingan jurnal tadi teman-teman, bulan Februari dengan profit 7% dan stabil di April ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan tetap bekerja, hanya saja perlu kesabaran karena market sedang tidak ideal seperti itu. Nah, dari perjalanan 4 bulan ini saya ambil beberapa pelajaran penting, yaitu ya untuk teman-teman juga, konsistensi jauh lebih penting daripada hasil instan. Drawdown itu normal teman-teman, bahkan investor saham profesional pun tahun ini banyak yang minus. Yang penting drawdown dikontrol, jangan sampai loss kecil berubah jadi loss besar, itu yang penting. Kesempatan itu tetap ada, kita hanya perlu bertahan cukup lama dan disiplin dengan rencana kita, itu yang penting teman-teman. Saya optimis kalau tetap konsisten dengan money management dan evaluasi yang benar, hasil akhir dari 2025 nanti tetap akan positif teman-teman. Saya optimis dengan itu. Oke, jadi sampai di sini dulu teman-teman. Kita ketemu lagi hari Senin. Semoga Senin saya bisa sharing lagi kepada teman-teman dan sedikit bisa sharing lagi. Jadi buat teman-teman yang juga lagi berjuang di dunia trading dan investasi, kalau merasa hasil trading kalian belum sesuai harapan, ingat bahwa kondisi pasar tahun ini memang berat dan banyak profesional juga mengalami hal yang sama. Bukan cuma kita, jadi profesional di luar juga mengalami hal yang sama. Yang penting bukan siapa yang cepat, tapi siapa yang bisa bertahan semangat terus dan tetap jaga risk management teman-teman. Terima kasih teman-teman, selamat pagi dan bye-bye.